Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Horor. Channel yang menceritakan kisah horor, misteri, dan legenda. Percaya nggak percaya, namun mereka pasti ada di sekitar kita. Episode kali ini, kami akan menceritakan kisah tentang teror arwah preman kampung. Langsung saja kita dengar cerita lengkapnya. 2 hari yang lalu, aku mudik ke kampungku. Aku rindu betul akan suasananya. Kebetulan, malam Jumat lalu, giliran adikku yang jaga kampung. Jadilah, aku menemani dia. Malam itu kami berlima. Ada Pak Gio, Kelik, Sutris, dan aku beserta adikku. Tibalah kami pada pembicaraan yang seram, termasuk pengalamanku ketika masih remaja dulu. Dari Pak Giola aku tahu bahwa Sukardi, salah satu preman kampung yang paling disegani di kampungku, sudah meninggal dunia. Bukan karena digebukin orang kampung atau ditembak polisi, melainkan gantung diri. Hal itu dipicu oleh hubungannya dengan seorang gadis yang tidak direstui oleh ibunya, orang tua satu-satunya. Sebetulnya mereka berempat, termasuk adikku, agak enggan cerita ketika kutanya tentang sebab masalah meninggalnya Sukardi. Bahkan Kelik langsung terlihat gelisah, dan sesekali ia menatap ujung gang dengan wajah agak pucat. Dengan sedikit berbisik, Sutris menatapku serius. "Bang, cerita yang lain aja bang," katanya kepadaku. Adikku pun mendukungnya, namun aku tetap ngotot. "Ada apa sih? Kalian kayak di Uber setan aja," tanyaku sambil mengambil tempe goreng kesukaanku. "Bukan begitu bang," kata Sutris menatapku ragu. "Suasana kampung ini loh baru aja pulih," timpal Kelik sambil membetulkan sarungnya. "Pulih dari apa?" tanyaku heran. "Ya, dari teror hantunya Sukardi itu," kata adikku sambil menatap ujung gang dengan penuh kekhawatiran. Jujur saja, baru aku lihat wajah adikku segelisah itu. Biasanya anak itu luar biasa beraninya. "Besok pagi aku ceritain tuntas," kata Sutris sambil beranjak pergi. Tunggu dulu, mau kemana?" tanyaku. "Tidur, ngantuk nih," katanya sambil beranjak pergi. Tak lama kemudian, Kelik pun pamit pulang. Jadilah aku, adikku, dan Pak Giola yang jaga kampung sampai pagi. Siangnya, pukul 11, aku sudah bertandang ke warung sotonya Sutris. Penasaran pengen tahu ada peristiwa apa di kampungku pasca meninggalnya Sukardi, preman kampung itu. Kebetulan di situ juga ada Pak Joko, tukang bakso langgananku. Sutris yang melihat kedatanganku langsung berkata, "Tanya aja Pak Joko biar lebih jelas," dengan gayanya yang bikin sebel. Pak Joko yang ditembak pun jadi kecimpuhan. "Cerita apa mas?" katanya sambil menyeruput kopi hitamnya. "Itu loh Pak, tentang Sukardi," kata Sutris kembali menimpali. "Wah, yang lain aja toh Mas Hari, saya lo masih trauma," katanya sambil nyengir. Waduh, gawat nih. Mereka berdua saling lempar tangan. Tentu ada yang tidak beres. Pantesan tadi malam ibuku agak khawatir ketika kami berdua pamit mau jaga kampung. Namun setelah kurayu-rayu, akhirnya Pak Joko berani bercerita. "Sudah sebulan lebih saya libur jualan mas, karena di Gunung Kidul baru panen, sehingga saya tidak tahu perkembangan terbaru kampung ini," kata Pak Joko sambil menghisap rokok kretek kesukaannya. Malam itu, hujan dari pagi sampai sore belum juga reda. Tidak seperti biasanya, sampai jam setengah 10 baksoku belum laku seporsi pun. Wah alamak, aku pulang dengan tangan hampa nih.
gumamku sambil mengusap muka dengan tetesan air hujan. Dengan agak malas, aku kembali memukuli mangkok baksoku. Pas di pertigaan, terdengar suara serak-serak basah. "Bakso 3 mangkok, Kang." Meskipun dengan membelakangi, tapi aku tahu persis bahwa itu Sukardi, preman kampung yang biasanya sering minta baksoku secara gratis. Waduh, apes nih, dagangan belum laku sudah dipalak. Daripada kenapa-napa, langsung saja ku bikinkan 3 mangkok bakso pesanan Mas Sukardi itu. Setelah racikan siap, langsung dengan tergopoh-gopoh aku mengantarkan pesanan itu. Anehnya, meskipun bakso sudah kusodorkan, namun ia tetap duduk membelakangiku dan tanpa menoleh, dia langsung menyantap baksonya dengan lahap. Aku agak heran, biasanya tingkas Mas Sukardi endak karu-karuan bila sedang kumat premannya. Entah mengotak-atik dagangan baksoku atau memukuli mangkok bakso sekeras-kerasnya sampai pecah. Tapi malam itu dia diam saja, bahkan cenderung amat diam. Aku pun ikut diam sambil menghisap sebatang rokok. Aku duduk membelakanginya. Tak seberapa lama, terdengar suara beratnya. "Baksomu kurang garam, Kang," katanya sambil meletakkan mangkuk keras-keras. Aku kaget dan spontan berdiri berhadap-hadapan. Betapa kagetnya aku saat melihat Sukardi dengan bajunya yang berlumuran darah dan ada tali mengikat lehernya, sementara matanya melotot dengan lidah terjulur, persis korban gantung diri. Mataku langsung berkunang-kunang dan terasa gelap seketika. Pas sadar, tahu-tahu aku sudah terbaring di pos dan dikerumuni oleh Mas Sutris dan teman-teman yang jaga kampung. Dengan terbata-bata, aku menceritakan pertemuanku dengan preman itu. Dan dari Mas Sutrislah aku tahu bahwa Sukardi telah seminggu meninggal dunia karena gantung diri. Begitu yang saya alami, Mas Ari, pungkas Pak Joko sambil menghabiskan sisa kopi yang tinggal ampasnya. Pantesan tadi malam teman-temanku tidak mau bercerita, karena hampir selama 40 hari arwah gentayangan Sukardi meneror kampungku dan baru reda setelah Kiai Dullah melakukan yasinan selama 7 hari di rumahnya. Setelah mendengar cerita mencekam dari Pak Joko, aku merasa bulu kuduku berdiri. Sutris dan teman-temannya tampak serius mendengarkan, dan suara warung soto pun menjadi hening. Kebetulan Pak Gio yang sejak tadi hanya mendengarkan sambil menyantap soto, tiba-tiba memberanikan diri untuk berkomentar. "Dulu, saya pernah dengar bahwa arwah yang meninggal dengan cara tragis seperti itu bisa menyisiakan keberadaan yang tidak tenang di dunia ini," ujar Pak Gio dengan wajah serius. Semua orang di warung itu menatap Pak Gio dengan heran. Pak Joko mengangguk-angguk setuju. "Memang benar, Pak," katanya, "arwah yang meninggal dalam kondisi seperti itu sulit untuk berpindah alam." Adikku yang selama ini hanya mendengarkan lalu bertanya dengan penuh rasa penasaran, "Terus, bagaimana cara mengatasi arwah gentayang Sukardi itu?" Pak Gio tersenyum misterius. "Ada cara khas yang dilakukan oleh orang-orang tua di sini pada zamannya. Mereka biasanya meminta bantuan seorang paranormal atau dukun yang ahli dalam hal ini." Mendengar hal itu, Sutris langsung memotongnya. "Iya benar, Kiai Dullah yang kita panggil, dia melakukan yasinan selama 7 hari untuk menenangkan arwah Sukardi. Dan setelah itu, suasana kampung kembali kondusif." Tak lama kemudian, Pak Joko pamit untuk pulang, meninggalkan kami yang masih tergopoh-gopoh mencerna cerita yang baru saja didengar. Sutris dan teman-temannya tampak lega, dan suasana kampung pun mulai terasa lebih ringan. Beberapa hari kemudian,
aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kisah horor di kampungku. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa warga, akhirnya aku mengetahui bahwa arwah gentayangan Sukardi benar-benar membuat kampung itu dalam keadaan genting selama beberapa minggu. Namun, berkat usaha Kiai Dullah dan yasinan yang dilakukannya, arwah Sukardi akhirnya bisa tenang dan tidak lagi mengganggu warga kampung. Sejak saat itu, kampungku menjadi lebih waspada terhadap cerita-cerita mistis, dan mereka lebih memperhatikan norma-norma adat yang turun-temurun. Kiai Dullah pun menjadi sosok yang dihormati dan diandalkan dalam menangani masalah gaib di kampungku.